Awalnya ketertarikan dari kami untuk berkumpul itu adalah ingin mendalami sesuatu. Sesuatu dalam artian berhubungan dengan hukum dan kenotariatan karena kami background-nya adalah para notaris. Itu mungkin menjadi suatu oase ya, karena kalau sebelumnya kami lihat perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya tidak terbadan hukum itu biasanya arisan ya kan, nyanyi-nyanyi atau olahraga, tetapi yang keilmuan kok kayaknya belum ada yang sustain, paling ada 1-2 setelah itu hilang. Nah, ada beberapa kerinduan bahwa memang sebagai notaris itu kita tetap harus mengupscale diri, apalagi untuk soft skill terus-terus harus diasah supaya mengikuti perkembangan ilmu hukum dan kenotariatan sampai kekinian gitu ya. Nah, itu yang melatar belakanginya, dan akhirnya itu sebagai suatu magnet. Rupanya banyak juga yang mempunyai keinginan yang sama, makanya akhirnya dari mulainya misalnya 30 orang sampai akhirnya lebih dari 100 yang tadinya hanya di Jakarta area, kemudian akhirnya menyebar ke di luar Pulau Jawa ya. Pokoknya selama bisa terhubung dengan diskusi ini, semua orang bisa bergabung seperti itu. Jadi pastinya tanggal berapa? Pastinya sih di awal Januari 2020 ya, pada saat pandemi dimulai ya. Jadi pada saat pandemi malah produktif ya? Iya, awalnya begini, cuman di rumah ini lesehan mempelajari tentang bagaimana koperasi. Kemudian saya pikir itu cuma 1 kali saja pertemuan. Orang bilang, jangan dong, jangan berhenti. Kita bahas lagi yuk setiap bulan. Bulan kedua kita membahas tentang pegadaian swasta karena begitu maraknya kan gerai-gerai pegadaian swasta. Kita pengen tahu seperti apa sih itu know-how-nya gitu, apalagi tentang kenotariatannya, pembuatan aktenya dan bagaimana. Kemudian karena mungkin pada yang pertama kedua itu narasumbernya yang hadir pun sangat mumpuni, oleh karenanya ketiga kali kita diundang ke lembaga penjamin simpanan untuk disosialisasikan dan diedukasi tentang apa sih peran notaris yang dibutuhkan oleh LPS. Itu yang terakhir ketemu secara fisik, karena setelah itu ada PPKM. PPKM kita sudah tidak boleh berjumpa. Nah, disitulah transformasi dimulai ke era digital. Nah, tapi satu sisi positifnya adalah kita tetap terhubung secara digital, malah spread-nya lebih luas. Yang tadinya cuma datang ke rumah ini sebagai base camp, sekarang siapapun dimanapun, yang penting tahu link Zoom-nya bisa join. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang 2025, kita sudah bisa mengadakan secara konsisten 66 kali pertemuan ya. Diskusinya dengan tema yang beragam dan kadang-kadang orang melihat kenapa tidak bosan karena benar-benar kekinian, lagi isu apa, itu yang kita bahas. Dan satu itu, dan kedua narasumbernya pun sangat beragam. Kadang-kadang misalnya dalam satu topik kita harus melihat insight dari para akademisi, dari pemerintah, dari notaris, atau dari masyarakat. Jadi kita melihatnya dari semua sudut pandang supaya bisa melihat suatu isu itu tidak dari satu pihak saja, tapi lebih ke helikopter view-nya seperti apa. Yang terbaru yang doktif ya Bu, salah satu pembicaranya. Salah satunya doktif, karena itu juga ada urusan apa notaris dengan doktif. Sebenarnya kelompok pencapir itu selain menjadi grup keilmuan juga ingin membuka sekat antara notaris dengan masyarakat. Biar masyarakat lebih tahu pekerjaan notaris itu apa dan bagaimana sih cara kami mensosialisasikan ilmu kami juga kepada masyarakat. Jadi dari sisi masyarakat kenal kami pun memang punya tugas untuk menjadi agen sosialisasi bagi hukum, kenotariatan, itu kepada masyarakat. Jadi semuanya mempunyai akses ya untuk saling mengetahui. Kalau kita bicara tentang hukum itu lahir malah sebelum kita lahir.
dalam artian hukum perdata ya, misalnya anak belum lahir usia 2 bulan sudah diatur, ya kan, bahwa bagaimana tentang hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan kewarisan dan segala macam itu sudah diatur. Begitu keluar juga diatur, ya kan? Begitu dia menikah ada yang ngatur. Begitu dia apakah hukum pernikahannya ataukah hukum harta bendanya. Kemudian pada saat dia mau mengadopsi anak, ada yang mengatur. Sampai orang itu meninggal, berbagi waris pun itu semua hukum yang mengatur. Jadi hukum itu ada dari mulai orang itu di dalam kandungan sampai dengan orang itu meninggal. Makanya tidak ada kata hukum itu berhenti. Hukum itu selalu mengikuti, ya kan, perkembangan yang ada di masyarakat. Itu yang seharusnya menjadi suatu keharusan orang untuk mengenal hukum. Setiap orang, apakah itu bekerja, tidak bekerja, pasti ada bersinggungan dengan dunia hukum. Contoh waktu kemarin kita sedang di masa krisis misalnya, pada saat orang banyak sekali di layoff, ketenaga kerjaan, yang jadi komandannya siapa? Hukum. Pada saat banyak sekali perusahaan yang gulung tikar, likuidasi, siapa yang masuk? Hukum. Pada saat kemarin koperasi banyak sekali kejadian koperasi simpan pinjam bermasalah, ada masalah dengan apa? Hukum. Jadi tidak hanya orang melihat dari satu ekonomi, sosial, tapi ada hukum yang mengiringi setiap kegiatan di masyarakat tersebut. Nah, makanya sefleksibel itu, sekena itu di mana-mana, ya makanya pada saat kita membuat suatu diskusi, apalagi yang berkenaan dengan masyarakat, misalnya tentang kewarisan, tentang pernikahan, itu banyak yang bergabung adalah masyarakat. Dan buat kami itu suatu hal yang luar biasa, artinya betul-betul tempat kami tidak hanya di Menara Gading di kenotarisan, tetapi ada di masyarakat juga. Nah, banyak juga pertanyaan yang sama kepada kami, siapa sih yang milih tema? Ya sebenarnya kami tuh sering-sering aja kan baca berita, nonton berita, kemudian kita notaris itu kan kerjanya juga bercakap-cakap ya dengan masyarakat ya, klien diajak ngobrol, sampai akhirnya kita tahu isu apa yang lagi hangat di masyarakat. Itu kayaknya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang akhirnya kenapa tema-temanya menjadi hits dan update gitu. Yang masalah dokter fiktif itu juga kita melihatnya selain daripada kerugiannya kepada masyarakat tentang suatu produk, kita melihat gimana sih kok suatu produk ini bisa pakai perjanjian maklun. Nah, selalu ada unsur hukumnya. Maklunnya, apakah notarisnya itu tahu nggak kalau produk ini quote in quote cacat atau merugikan atau tidak tahu. Nah, seperti itu yang dibahas. Jadi jangan sampai ternyata kita menjadi satu bagian yang punya andil terhadap kekacauan ini gitu. Nah, kalau memang pun iya seperti mafia pertanahan itu kan berarti ada notaris atau PPAT yang terlibat, itu pun menjadi introspeksi sebenarnya. Harus diperbaiki secara apa dan bagaimana gitu. Kemarin sedikit tertantang pada saat pemerintah mengeluarkan tentang perseroan perseorangan. Masa kita cuma ngomong diskusi saja gitu. Pada saat pemerintah mencanangkan tentang perseroan perseorangan, kita turun ke Bandung dan kita mengumpulkan mungkin sekitar 30 dari pelaku UMKM untuk bagaimana cara membuat NIB. Jadi kita ada berapa notaris dari Jakarta datang ke Bandung, buka meja-meja gitu. Kemudian masyarakat bertanya dan minta dibantu pembuatan NIB, dan kalau memungkinkan pada saat itu juga kita bantu membuat perseroan perseorangan. Itu betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat, dan masyarakat juga rada amazed, biasanya datang menghadap ke notaris, sekarang notarisnya yang ke lapangan jemput bola, dan itu free pastinya. Itu sesuatu yang amazed juga ya saya, teman-teman, kok bisa teman-teman saya itu turun gitu ya dari keluar dari kantornya, dan masyarakat pun rela ya cukup menunggu ya
untuk berkonsultasi dan langsung mendapatkan hasilnya. Harusnya sih kegiatan-kegiatan itu lebih sering ya harusnya ya, dan harusnya juga melibatkan pemerintah seperti misalnya pemerintah daerah di situ atau PKPM ya, yang pokoknya yang supporting daripada keperluan para pelaku UMKM tersebut. Sebetulnya konsisten adalah kata kunci. Segala sesuatunya bisa menjadi besar, bisa tumbuh, berkembang dengan konsisten. Banyak sekali grup-grup baru yang meniru, dan saya senang dengan proses peniruan itu, tetapi sangat disayangkan kurang konsisten, sehingga akhirnya baru berapa kali itu berhenti. Mereka mungkin kadang-kadang tidak puas dengan kok yang ikut diskusinya sedikit gitu ya, atau misalnya sulit mencari narasumber atau gitu. Bagi kami itu tantangan. Ini forum diskusi bukan seminar. Diskusi itu mau 10 orang, mau 15 orang pesertanya, itu suatu forum, dan bagi kami itu tantangan bagaimana kita membuat suatu dialog-dialog tajam justru dengan sedikitnya peserta itu. Nah, itu tantangan mungkin yang membuat orang akhirnya menyerah, tapi kami tidak. Mau sesulit apapun kita coba bagaimana narasumber itu hadir, dan semakin hari alhamdulillah narasumbernya semakin variatif dan juga mereka mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini. Nah, kesulitannya adalah ini forum edukasi ya. Jadi kadang orang melihat ini mungkin terlalu serius. Ya, makanya kita dimodifikasi dengan turun ke lapangan, atau kemarin dengan mengangkat isu-isu yang melibatkan artis, musisi gitu ya. Sehingga akhirnya ini tidak terlalu kaku, serem gitu ya. Karena ada beberapa selentingan, aku mau masuk itu tapi kok kayaknya serius banget gitu ya, takut bertanya atau apa. Malah kemarin ada yang seru nanya ke saya, Bu, masuk ke situ tuh perlu dites nggak? Buat saya itu luar biasa ya, luar biasa. Artinya semenyeramkan itukah kelompok kita gitu kan? Padahal kita ini sebenarnya orangnya ya ibu-ibu biasa aja, suka bercanda. Cuman kalau memang mengangkat suatu topik ya kita angkat sebagaimana mestinya, itu aja. Sebenarnya ini yang sangat disayangkan ya, karena kami ini based on spontaneity ya, jadi cuman ibu-ibu kumpul awalnya, sekarang sih ada bapak-bapak, ibu-ibu kumpul, kemudian ingin membahas sesuatu yang sifatnya lebih ya keilmuan, tetapi belum didorong oleh teknologi yang mumpuni ya. Menurut saya itu sebagai suatu kelebihan juga, karena terus terang Mbak, banyak sekali orang yang bertanya-tanya, ini mau kemana arahnya? Ya kan, menduga-duga ini mau bikin apa, ini mau ngapain gitu kan, kok banyak sekali manuvernya gitu. Justru dengan kita tidak ada sesuatu yang firm, jadi orang tidak bisa mengklaim bahwa ini akan misalnya menjadi gerakan politik kah, atau menjadi gerakan apakah. Tidak ada penggalangan massa di sini, tidak ada penggalangan politik di sini, cuman sekedar memperkaya diri dengan ilmu, itu aja. Sebenarnya di Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri ada suatu keharusan ya bagi notaris untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Oleh karenanya notaris berbeda dengan pengacara, berbeda ya dengan advokat, lawyer ya, pokoknya praktisi hukum yang lain, karena itu tadi kita harus menyuluh, memberikan sebagai agen sosialisasi dari apa yang pemerintah keluarkan sehingga bisa dicerna dan dirasakan oleh masyarakat penerapannya. Nah, itulah kita ada di situ. Oleh karenanya perannya seharusnya besar sekali. Makanya kita tidak bisa dihilangkan demikian saja dengan adanya teknologi, digitalisasi, AI atau seperti itu. Karena apa? Karena soft skill kita lah yang diperlukan oleh masyarakat. Tahu bahwa kita adalah manusia, kita tahu klien kita adalah orang yang sebenarnya. Itu kan karena adanya soft skill.
ya kan? Nah, kemudian menyuluh masyarakat supaya taat asas, prinsip dan segala macam itu melalui notaris. Jadi sebetulnya keberadaan notaris itu ibarat suatu rumah bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang hukum, ya kan? Jadi saya udah bilang hukum itu dari mulai kita belum ada sampai kita meninggalkan mengikuti terus. Nah, boleh bertanya, dan kalau bertanya kita tidak bisa memberi tarif karena memang ada fungsi penyuluhan. Ya itu saja, ingin sesuatu itu dapat aplikatif di masyarakat. Dan kalau misalnya kita melihat ada sesuatu loop, ada sesuatu kurang, kita kasih. Jadi kalau cuma sekedar forum diskusi tanpa ada solusi dan juga kita memberikan tidak hanya kesimpulan tetapi solusi, ya itu lebih baik lagi. Seperti misalnya, kenapa sih ekspor UMKM itu kurang ngehits gitu? Oh, karena ternyata mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Yuk kita kasih usulan tentang merek kolektif seperti itu. Nah, alhamdulillah juga Kelompok Pencapir kan pernah menelurkan buku tentang merek kolektif yang dapat 3 insight tuh dari Kementerian Hukum dan HAM dulu ya, Kementerian Koperasi UMKM dan Kementerian Kemenkraf ya waktu itu. Jadi pernah menelurkan itu. Kemudian buku kedua adalah bagaimana saya menggetok teman-teman supaya belajar menulis, tidak hanya bicara tetapi apa yang ada di dalam pikiranmu tolong dituangkan ke dalam tulisan. Itulah buku kedua kami tentang bunga rampai hukum perdata. Itu 11 penulis ngumpul di situ, ada yang ngomongin tentang hukum kapal silahkan, ngomongin tentang fidusia silahkan, bicara saya tentang koperasi silahkan. Kemudian yang terakhir yang baru kita luncurkan di bulan Januari adalah tentang pembiayaan syariah. Itu menjadi suatu kekhawatiran kami bahwa dengan tumbuhnya pembiayaan syariah itu menjadi sesuatu yang bagus, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa syariah itu harus dijaga supaya jangan cuman jadi gimmick gitu. Nah, Indonesia adalah negara muslim terbanyak, ya kan? Dan pastinya produk-produk syariah diminati. Karena kalau kita orang Islam, ada konvensional, ada syariah, pasti kita inginnya lebih ke syariah. Karena apa? Selain kita menabung atau mendapatkan manfaat, tapi juga insya Allah berkah kan seperti itu. Hanya saja kepercayaan itu jangan dicederai dengan hanya berupa gimmick. Tetapi harus diterapkan prinsip pembiayaan yang betul. Nah, itulah di buku ketiga kami kita membahas itu. Dan alhamdulillah buku ketiga itu mendapat pujian ya. Kami dianggapnya berani membuat suatu buku yang pengennya menjadi satu acuan. Dan juga ke depan ditantang untuk bikin seperti kayak kelas-kelas ya yang lebih detail lagi mempelajari tentang pembiayaan syariah ini. Seiring dengan semakin dikenalnya kami, oleh karenanya tidak heran kalau kami sudah berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi itu sering ya, dengan Pegadaian itu juga pernah dibikinkan forum bersama gitu. Kemudian juga dengan Lembaga Penjamin Simpanan sampai 3 kali. Terakhir kami diundang di LPS Cabang Jawa Timur di Surabaya mengumpulkan 150 notaris yang terseleksi sangat ketat supaya bisa mengikuti forum ini untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari LPS. Kemudian kita juga kemarin berkolaborasi dengan Jakpro untuk bagaimana sih membuat suatu pembiayaan melalui sukuk daerah yang sampai dengan saat ini sepanjang pengetahuan kami belum ada satupun pemerintah daerah yang berani mengeluarkan sukuk untuk pembiayaannya. Kemarin yang diangkat adalah sukuk ya, artinya obligasi syariah untuk green. Jadi otomatis harus juga mensupport proyek-proyek infrastruktur yang green. Ini sorry ya, pertanyaannya bagus banget tapi mungkin saya akan menjawabnya kurang enak. Jadi kesan pertama kali anak-anak itu melihat notaris itu adalah kesan glamor. Ya kan? Wah, tasnya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus, orangnya wangi-wangi seperti itu. Makanya grup ini adalah suatu anomali, satu antitesis dari kita harus cantik, kita harus wangi, kita harus gaya, tapi kita harus pintar.
karena kepintaran itu membuat kita menjadi akhirnya mendapatkan semua eksklusivitas itu. Jangan didapatkan dari hasil yang lain, ya kan? Jadi saya selalu meminta teman-teman pertama kali mendapatkan uang dari kantor zaman dulu ya, beli buku. Karena dari buku itu kita menjadi bertambah ilmu. Kalau sekarang kan nggak usah, langganan aja itu online kan seperti itu. Tapi sering membaca untuk memperkaya diri. Karena seberapa banyaknya notaris jangan dianggap sebagai saingan. Karena semua nanti akan tersegmentasi sendiri sesuai dengan masyarakat membutuhkannya apa. Dan apabila kita sudah bisa menjadi jembatan bagi mereka, jadi lebih tahu, lebih mengerti, ya bagaimana menerapkan hukum itu ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu insya Allah akan tercipta segmentasi klien buat kantor notaris itu. Nah, ini mungkin untuk yang cita-cita besarnya. Cita-cita besarnya adalah kita menjadi notaris pejabat umum yang betul-betul merasa tempat kita bukan hanya di kantor, tetapi part atau bagian daripada kita menciptakan kewibawaan, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Kita itu dijadikan etalase bahwa notaris di Indonesia mengerti hukum, menjaga koridor itu supaya ada supaya menjaga masyarakat tidak kena hal-hal yang merugikan. Itu yang seharusnya kita jaga. Karena jangan lupa, kita adalah pejabat umum yang disumpah dan harus juga tetap menjaga marwah kita sebagai pejabat umum tersebut. Oleh karenanya, jaga terus dengan mengupgrade pengetahuan, menjaga sikap, ya kan, dan menjadikan masyarakat itu sesuatu yang tidak jauh dari kita. Karena kalau kita dekat dengan masyarakat teredukasi, kok kayaknya kita punya nilai plus ya, gitu. Tidak hanya semata-mata kita bekerja mendapatkan uang selesai.